tetap jaga kesehatan ya. Oke, kali ini kita akan membahas sedikit mengenai tugas pokok, fungsi, hak, dan kewajiban RT dan RW. Jadi apa saja tugas RT dan RW? Ada kinerja pemerintah tingkat desa atau kelurahan dalam menangani warga. Kedua, mewujudkan kehidupan masyarakat yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, memaksimalkan peran serta masyarakat dengan gotong royong maupun swadaya dari kegiatan-kegiatan lainnya. Empat, mendorong stabilitas nasional dari susunan paling kecil di dalam masyarakat dengan menjaga keamanan serta ketertiban wilayah tersebut. 5. Menjadi sarana penghubung yang paling dekat antara masyarakat dan pemerintah dan secara langsung berhubungan dengan masyarakat. 6. Memberikan informasi dan penjelasan kepada masyarakat atas program pemerintah. 7. Mendukung pelaksanaan program pemerintah dengan mendorong masyarakat untuk ikut serta melakukan dukungan dan partisipasi. 8. Pembinaan warga untuk peningkatan kualitas hidup dalam wilayah tersebut. Di samping itu, RT dan RW memiliki kewenangan untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. RT dan RW juga harus melakukan tugas, fungsi, dan hak sebagai pengurus agar lingkungan sekitar bisa aman dan sejahtera dengan adanya RT dan RW yang melakukan tugasnya dengan baik. Setelah kita membahas tugas pokok RT dan RW, selanjutnya berikut tugas RT dan RW. 1. Melaksanakan tugas pokok RT dan RW. 2. Melaksanakan musyawarah serta mengambil keputusan dari musyawarah tersebut. 3. Menerima masukan masyarakat serta memprosesnya dengan melakukan penyusunan rencana berdasarkan keinginan masyarakat untuk selanjutnya diproses apakah layak untuk ditindaklanjuti. 4. Membina warga setempat agar hidup dalam kekeluargaan. 5. Membantu dalam pelayanan masyarakat yang menjadi tugas pemerintah daerah. 6. Membuat laporan atas keberlangsungan kehidupan warga yang sekiranya perlu dilaporkan. 7. Membuat laporan atas kegiatan organisasi secara berkala. Selanjutnya, mana-mana yang akan kita ini. Dan yang lebih penting lagi, dalam pemilihan nanti, siapapun maksud saya yang jadi ketua RW yang baru dapat bekerjasama dengan para KRT dan tentunya juga dapat bersinergi dengan Kelurahan Parung Serang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Ahmad Yani bin Yamin. Untuk itu, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga almarhum semua amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang layak di sisinya. Berikut buat saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya. Mari kita bersama-sama baca surah Al-Fatihah. Bagi yang beragama non-muslim, berdoa menurut agama yang diyakininya. Mari Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga pelaksanaan pemilihan Ketua RW 02 ini berjalan dengan lancar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Anwar, Bapak RW 02 Parung Serang. Untuk acara selanjutnya, meningkat waktu, langsung acara pemilihan, prosesi pemilihan yang langsung ditangani oleh panitia untuk pelaksanaan pemilihan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Oke, untuk melanjutkan acara berikutnya, kita masuk ke sesi pengenalan kandidat. Mohon untuk para kandidat dapat menyampaikan visi misinya agar rekan-rekan di sini juga mengetahui ya secara singkat apa nih yang menjadi visi misi bapak-bapak sekalian. Mungkin kita bisa mulai dari calon pertama itu Bapak Manca. Kalau waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan
Selamat pagi. Kita patut bersyukur pada pagi hari ini dapat berkumpul tempat yang berbahagia ini di Posyandu yang kita banggakan dalam rangka pemilihan calon Ketua RW 02 Kelurahan Parung Serap. Itu sebagai saya calon akan menyampaikan visi misi, namun sebelumnya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Manca Huta Galung, sudah beristri, punya anak 2, satu laki-laki sudah mengabdi di Lemhanas, yang kedua perempuan sedang kuliah di Unhan, Universitas Pertahanan di Sentul, dan saya tinggal di Jalan Seruni, Pulau C2 nomor 3. Itu pertama-tama kepada Pak RW yang saya hormati, terima kasih atas pengabdiannya selama ini. Sehat selalu Pak RW. Juga kepada panitia yang telah bersusah payah mencari kandidat, ternyata cuma dapat 2 dari kita AWRT. Juga beserta panitia yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Selanjutnya kepada semua pengurus RT 1 sampai RT 5 beserta jajarannya, terima kasih. Kita dipercaya untuk maju sebagai calon dengan Pak Ahmad hanya berdua. Tadinya sih enaknya sih ada 5 gitu tiap RT, tapi ya kita tetap bersyukur lah. Mungkin inilah dulu yang masih terpanggil, tapi yang terpilih nantilah. Jadi harapan saya dalam pemilihan nanti ya seperti bilang Pak RW, ya gunakanlah hati nurani masing-masing. Jadi itu juga yang dipilih kita juga, dan untuk kita juga. Harapan saya jangan karena pemilihan ini kita jadi pecah, itu tidak elok. Atau juga besok kita bersinggungan terus, jangan nanti bersinggungan satu nunduk, itu nggak bagus gitu loh. Tetap kita tegak gitu loh. Jadi ini hanya biasa ini ya Pak Ahmad ya. Jadi tetap kita saudara kok semua di sini. Terus terang saya senang tinggal di komplek ini, ya guyupnya jalan, toleransinya tinggi, dan beda di tempat lain gitu loh. Itu yang saya lihat, saya tinggal di sini. Jadi untuk itu saya akan menyampaikan visi misi saya. Ini visinya itu mewujudkan lingkungan RW 02 Kelurahan Parung Serap menjadi lingkungan yang bersih, indah, sehat, tertib, dan sejahtera. Misinya ada 6. Itu yang pertama, mendukung program kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah Kelurahan Parung Serap. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik kepada warga dengan tulus dan ikhlas dengan pelaksanaan organisasi RW yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabel. 3. Memberdayakan peran aktif warga dalam mengambil prakarsa dan langkah-langkah nyata dalam pemecahan masalah di lingkungan RW 02 Kelurahan Parung Serap. Yang 4. Berpartisipasi aktif dalam memelihara lingkungan dengan menciptakan lingkungan yang bersih, indah, sehat, dan aman. Yang kelima, mengembangkan sistem tata layanan administrasi yang tertib dan modern dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dan yang terakhir, 6. Menjalin kerjasama yang bermanfaat dengan berbagai lembaga eksternal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dengan harapan marilah kita nanti memilih calon-calon ketua RW sesuai dengan hati nurani kita, karena yang kita pilih dari kita untuk itu. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Manca untuk pemaparan dari visi misinya. Berikutnya waktu dan tempat kami persilakan untuk kandidat berikutnya, Bapak Ahmad Zailani. Zainuddin, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di sini dalam acara pemilihan RW.
yang saya hormati kepada Bapak RW, Bapak Khairul Anwar, yang saya hormati Ketua Panitia beserta jajarannya, dan hadirin yang saya hormati, saya akan membacakan visi dan misi. Sebelumnya saya memperkenalkan, nama saya Ahmad Zainuddin, tinggal di Jalan Kamboja, Blok E1 nomor 4. Visi dan misi saya menjadikan lingkungan rukun warga RW 02 lembaga yang amanah, terbuka, bertanggung jawab, dan warga yang religius, harmonis. Sedangkan misi yang pertama, memberikan pelayanan terbaik kepada warga dengan tulus dan ikhlas dengan pelaksanaan organisasi RW yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabel. 2. Memperdayakan peran aktif warga dalam kegiatan sosial atau kebersamaan dalam mengambil prakarsa dan langkah-langkah nyata dalam pemecahan masalah di lingkungan. Yang ketiga, bersama-sama seluruh warga berpartisipasi aktif menjaga kerukunan, keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keasrian. Yang keempat, menjalin kerjasama yang bermanfaat dengan berbagai lembaga internal maupun eksternal. Yang kelima, mendukung seluruh program pemerintah yang memberikan nilai tambah bagi warga dan lingkungan. Yang keenam, mengembangkan sistem administrasi yang tertib dan modern dengan memanfaatkan teknologi informasi. Yang terakhir, yang ketujuh, menggali potensi warga dan lingkungan untuk pemberdayaan dan meningkatkan sisi ekonominya. Sekian, itulah visi dan misi saya. Selanjutnya saya juga baru kenal juga saya, Pak. Moga kita mungkin dapat bekerja sama nantinya. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Oke, untuk berikutnya saya jelaskan dulu untuk Bapak-Bapak Ibu sekalian. Setelah ini kita akan memasuki sesi pemilihan atau sesi Oke, maaf. Berikutnya kita akan masuki sesi pemilihan. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu tentang tata cara pemilihan. Oke, untuk yang pertama akan saya jelaskan bahwa rekan-rekan di sini yang memiliki hak pilih akan kami panggil satu persatu sesuai dengan absensi daftar hadir. Lalu yang berikutnya teman-teman akan mengambil surat suara yang ada di panitia dan melakukan proses pemilihan di ruang sana. Jadi teman-teman dipanggil satu persatu oleh kita mengambil surat suara. Spidol nanti di sana aja. Ambil surat suara kita. Jadi semuanya juga bisa ngecek di sini surat suaranya masih bersih. Kita belum ada lakukan pemilihan sebelumnya. Kita masih bisa saling ngecek. Setelah dilakukan pemilihan di sana, bisa dilakukan kertas pemilihan dilipat 4 bagian dan dimasukkan di kotak yang sudah disediakan.
Untuk teknis pemilihannya, maaf Pak. Di sini ada foto dua calon. Kita sediakan alat tulis di teman-teman menyalurkan suaranya dapat memberikan tanda centang di dalam kotak yang sudah disediakan. Sekali lagi saya ingatkan, rekan-rekan yang memberikan suara memberikan tanda centang atau checklist di dalam area kotak dari calon yang telah disediakan. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Ada yang kurang jelas? Siap? Hak suara. Oke, untuk hak suara, jadi gini, menjawab pertanyaan dari Ibu nih, kemarin sesuai dengan hasil dari rapat panitia, kita semua setuju untuk bakal calon yang dapat mencalon itu adalah seluruh warga tanpa terkecuali, gitu ya, dalam artian warga yang sesuai dengan domisili dan memenuhi syarat. Lalu sehubungan dengan hak suara, kita tetap mengacu pada aturan yang ada. Yang memiliki hak suara itu adalah KSB dari RT-RT yang ada. Dan yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Harif, kita juga sudah bersepakat bahwa jika ada yang berhalangan, silakan RT masing-masing menyediakan orang pengganti, sehingga dalam satu RT memiliki 3 suara. Seperti itu aja Bu yang dapat saya sampaikan. Ada lagi yang kurang jelas? Oke, kalau sudah jelas mungkin bisa kita mulai ya, satu persatu. Kita mulai dari Bapak Ahmad. Bapak Ahmad. Kayak gitu dong. Dilipat 4. Berikutnya harap bersiap-siap Bapak Awaludin. Berikutnya harap bersiap-siap Bapak Rio. Berikutnya harap bersiap-siap Bapak Adrian. Berikutnya harap bersiap-siap Bapak Gunawan. Ini Mas, salah satu ya. Maaf. Pak udah minumnya. Minumnya udah. Berikutnya harap bersiap-siap Bapak Slamet. Itu ya.
Berikutnya Ibu Alvince. Berikutnya atas nama Ibu Rini. Berikutnya Bapak Octavian. Berikutnya Bapak Eko. Masuk Pak Eko. Berikutnya Bapak Cuk Slamet. Ya Allah. Berikutnya Bapak Gali. Dilanjut dengan Bapak Fahru. Bikin status itu, bikin status biar pada tahu. Iya. Mana ke? Lu panitia. Gimana? Tutup bidang keamanan loh. Ya, ya ampun. Ayo beredasi di tempat foto. Ada kupu-kupu sih, ada kupu-kupu. Baik, dilanjut dengan Bapak Wanto.
Baik, berikutnya dilanjutkan dengan Ibu Santi. Ini ya, ini kalau memang zamannya kecil kayak kakak lain. Ya udah cepetan mau mandi. Iya. Cepetan mandi. Tanggung nggak dapat. Sembari mengingatkan teman-teman yang mau ngopi, teh, silakan sudah disediakan. Pakai dasi ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah menjalankan prosesi pemilihan dan sesuai dengan kesepakatan awal bahwasannya setiap RT memiliki 3 hak suara dan ini terlihat sudah full ya, lengkap ya. Baik, alhamdulillah. Berikutnya kita memasuki sesi penghitungan suara. Sesi penghitungan suara ini akan kami lakukan secara terbuka di depan rekan-rekan sekalian dan disaksikan oleh semua pihak ya, tanpa ada paksaan. Untuk penghitungan suara bisa dibantu oleh Bapak Oka. Wah, lu dikasih contoh. Dua, Ahmad Zainuddin. Nomor 2, Ahmad Zainuddin. Berikutnya nomor 2 lagi, Ahmad Zainuddin. Ahmad Zainuddin. Ahmad Zainuddin. Bapak Manca, Tagalog. Ahmad Zainuddin. Bapak Manca Tagalog. Bapak Manca Tagalog. Ahmad Zainuddin. Ahmad Zainuddin. Ahmad Zainuddin. Ahmad Zainuddin. Ahmad Zainuddin. Manca. Kacamatanya ketinggalan tuh. Kacamata. Ini ada satu. Tuh, ada satu lagi kan.
Ahmad Zainuddin. Pas suara. Terima kasih. Setelah diadakan pemilihan, untuk sebelum menyebutkan jumlah, kebetulan selamat datang Ibu. Langsung aja saya suruh kasih sambutan lah ya. Biar lebih menarik, berarti agak tegang dikit gitu kan. Enggak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Salam sejahtera juga buat kita semua ya Pak. Perkenalkan dulu ya, saya Bu Muisa, Kasih Tanda Pemerintahan Kelurahan Parung Serap. Yang kenapa saya yang hadir? Karena memang di tupoksi saya ya Pak ya, RT RW itu di tupoksi saya sebagai kasih pemerintahan, karena nanti RT dan RW ada di bawah saya gitu maksudnya. Dan mohon maaf juga pada hari ini Pak Lurah tidak bisa hadir. Berarti ada acara serah terimanya nggak ya Pak ya? Belum pasti ada ya Pak ya? Iya, ini untuk acara hari ini hanya sebatas pemilihan saja ya Pak ya. Saya memang bilang ke panitia, awalnya juga saya nggak tahu kalau saya ditunjuk sebagai ketua panitia. Sebelumnya saya mohon maaf, kondisi saya sedang flu ya Pak ya, jadi dengan suara seperti ini. Memang di dalam pemilihan RT atau pemilihan RW itu ada beberapa aturan Pak. Berarti di RW 02 Kimia Parma ini kita memakai aturan peraturan daerah Kota Tangerang. Jadi pemilihan dilakukan oleh para pengurus RT saja. Mudah-mudahan dengan seperti ini pun sudah mewakilkan suara rakyat ya Pak ya di Komplek Kimia Parma. Gitu. Dan siapapun yang terpilih di dalam pemilihan ini tidak ada tekanan apa-apa ya Pak ya. Murni dari pemilihan para pengurus RT yaitu ketua, sekretaris dan bendahara. Dan siapapun nanti yang menjadi ketua RW di lingkungan Komplek Kimia Parma, saya berharap dapat bekerja sama dengan kelurahan dan dapat lebih memajukan lingkungan. Begitu pula dengan RT yang sudah purna tugas. Sebetulnya Pak Anwar secara aturan masih boleh mencalonkan, boleh 2 periode dan maksimal 3 periode. Cuma Pak Anwar kebentur usia di Perda atau di Perwal itu kan di bawahnya Perda ya. Kepengurusan RT RW itu di maksimal di usia 60. Di saat pencalonan, kecuali di pencalonan dia baru 55. Lalu setelah 3 periode kan 3 tahun, 1 periode kan 3 tahun. Itu mencapai 60 bisa dilanjut. Tetapi juga ada sih Pak, memang ada, saya juga ada di kampung itu yang usia sudah 60 tapi masyarakatnya masih menghendaki, jadi dia lanjut sistemnya dengan aklamasi gitu. Saya sudah berterima kasih dengan Pak Anwar ya Pak Anwar ya, selama ini sudah bekerja baik untuk kami, terutama bekerja sama dengan kami kelurahan. Mudah-mudahan di lingkungan juga Pak Anwar banyak membawa perubahan untuk lingkungan Kimia Parma. Dan saya berharap kalau dilihat dari hasil pemilihan ini, kita lihat ya Pak Zainuddin ya yang unggul ya. Pak Zainuddin jadi RT pun saya lihat belum lama ya Pak Zainuddin ya, baru saya ngerasain Pak Zainuddin baru dapat stimulan 2 kali ya. Stimulan 2 kali. Dan saya berharap siapapun yang terpilih di sini, Pak Zainuddin ataupun siapa, kan saya dikenal dengan mohon izin Pak Wancaya. Saya bilang di dalam pencalonan silakan aja siapapun warga Komplek Kimia Parma, syaratnya 1 sudah berkeluarga, usia di atas 17 tahun, maksimal 60 tahun, boleh mencalonkan jadi pengurus RT dan pengurus RW. Kemarin sempat itu ya Pak Farid ya, sempat ada katanya di atas 65. Soalnya menyalahi aturan.
karena terkait apa RT RW itu memang tidak punya gaji. RT RW itu pekerja sosial untuk lingkungan, untuk kami penyambung tangan kami dari kelurahan ke masyarakat. Tetapi RT RW itu sekarang dari pemerintah ada sedikit perhatian yang namanya bentuknya stimulan. Walaupun sedikit tapi itu kami kasih pemerintah. Itulah kenapa kalau saya menyalahi aturan di usia di atas 60 saya masih itu saya takutnya menyalahi aturan karena sedikit pun itu uang pemerintah, uang negara ya Bapak Ibu ya. Makanya bukan saya tidak memperbolehkan usia 65 harus mencalonkan, bukan, karena sesuai perda perwal itu memang di usia maksimal 60. Dan di dalam kesempatan ini saya sudah berterima kasih kepada panitia. Saya tidak hafal satu persatu panitia. Pak Arif pun yang sering banyak ke saya, yang mana ya Pak Arif ya? Oh Pak Arif. Terima kasih ya Pak Arif ya. Terima kasih panitia yang lain sudah melaksanakan pemilihan RW. Dan terima kasih juga kepada masyarakat Kimia Farma yang sudah berperan ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti RW yang terpilih ini mau bekerja sama, mau membangun untuk lingkungan Kimia Farma. Soalnya kan Kimia Farma saya dengar tuh ada usulannya, katanya maunya dibikinin drainase ya, dalaman drainase biar tidak mengalami genangan air lagi. Itulah yang sedang dipikirkan. Soalnya kenapa? Ya memang struktur lingkungan Kimia Farma itu ya kalau bentuknya kayak kuali ya Pak ya. Jadi memang ya kayak mangkok gitu ya. Ya makanya itu yang Pak Lurah juga kemarin sempat bahas kita bersama, masih dipikirkan kaitan pembangunan. Insya Allah nanti ke depan mudah-mudahan dengan adanya RW, walaupun kemarin waktu kepemimpinan Pak Anwar juga sudah cuman ya memang belum ketemu solusinya ya Pak Anwar ya. Apakah dengan seperti itu nanti solusi tidak ada genangan lagi dengan kondisi memang ini sudah bersihkan gitu ya. Kita sudah solusikan buang bikin di sana di Purikartika, tapi itu juga luar biasa kemarin waktu pembangunan Purikartika. Orang Purikartika terus protes sampai bangunan pengecoran PU aja baru dicek luar biasa itu. Jadi dia merasa nggak mau dibuang air dari Paku Serap ke Purikartika. Padahal di Purikartika sudah dikasih pompa yang berskala besar. Itu nanti kedepannya insya Allah kita tetap sebagai penyambung ke dinas pekerjaan umum ya Pak ya, baiknya Kimia Farma seperti apa. Ya sudah tidak berbanyak kata ya Pak, saya ucapkan terima kasih lagi sekali lagi kepada panitia pemilihan RW dan siapapun yang terpilih pasti punya misi dan misi tersendiri ya Pak ya. Saya mohon visi dan misinya itu jangan dilupakan untuk lingkungan Kimia Farma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Untuk selanjutnya menyambung harapan dari panitia itu untuk calon yang terpilih, kami harap bisa melibatkan calon yang tidak terpilih. Karena apa? Orang yang sudah mau mencalonkan diri untuk menjadi ketua RW itu sudah masuk gitu. Ini pahlawan lah ya. Kita pengurus RT RW itu pahlawan gitu, karena digaji enggak, kerja ya, salah dimaki, enggak salah diomong gitu kan. Saya mohon harapan dari panitia kira-kira bisa melibatkan orang yang sudah berniat untuk mengabdi ke pembangunan RW. Ya, terima kasih. Oke, dilanjut Pak. Baiklah, terima kasih. Untuk selanjutnya tinggal panitia untuk menetapkan bahwa pada hari ini pukul 11:15 panitia pemilihan ketua RW 02 Parung Serap berdasarkan hasil voting kita tetapkan bahwa yang terpilih menjadi ketua RW 02 Parung Serap periode 2023 sampai 2026 adalah Bapak Ahmad Zainuddin. Untuk selanjutnya panitia akan membuat berita acara yang nanti akan diserahkan ke kelurahan untuk mendapat penetapannya.
Untuk selanjutnya mungkin masih ada tambahan. Kalau nggak ada, kita akan tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Untuk para kandidat mohon berdiri untuk mendapat ucapan selamat dari kita. Kan bloknya bikin syukuran nih. Gimana? Dengar-dengar bendahara mau keluarin duit buat syukuran RT. Terima jabatan. Nah, udah syukuran ini mah. Duit banyak bu. Lagi celah. Itu mari keluar duit. Bagaimana harapan Pak RT setelah pelaksananya pemilihan Ketua RW untuk di lingkungan Kimia Farma? Alhamdulillah telah terpilih pemilihan RW di RW 02 Komplek Kimia Farma Ankam. Alhamdulillah telah berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillahnya mudah-mudahan kita hanya bisa berdoa untuk RW yang baru sekarang akan lebih sinergi lagi dengan RT-RT yang lain dan bergabung dengan kelurahan. Bagaimana harapan masa depan Ya saya minta untuk RW baru? Saya minta dirapihin aja semua untuk drainasenya ya, buat RW itu RW baru ya, itu. Ada perubahan-perubahan lain? Iya perubahan-perubahannya ya itulah, supaya jangan ada banjir kali ya, banjir ya. Barangkali sedikit banyak pengurangan begitu Pak? Pengurangan debit air ya kan. Ya udah saya rasa itu aja. Oke, Pak RW. Terima kasih. Ya. Pak RW untuk pelaksanaan pemilihan RW yang ini. Alhamdulillah semua dapat berjalan dengan lancar. Pemilihan mereka pilih dengan sesuai nurani dia. Jadi mantan kalah atau menang tidak ada masalah. Mau untuk kemajuan Komplek Kimia Farma. Kemudian ada harapan-harapan di masa mendatang. Ya, mudah-mudahan lebih bagus dari yang sudah dikerjakan ya. Masalah benar perbaikan, drainase, mengurangi kebanjiran lah. Memang kalau kita untuk menghilangkan banjir itu nggak mungkin, tapi seenggaknya mengurangi. Kemudian ada saran-saran berikutnya yang mungkin ngasih support atau masih apa dari RW yang baru. Nah, untuk RW yang baru, tolong si RW terpilih itu tolong dibantu, ini semua kasih semangat, jadi dapat kerjasama dengan ini apa yang diputuskan oleh RW yang baru kita dukung demi untuk kemajuan Komplek Kimia Farma. Oke, terima kasih Pak RW.